기사님. 기사님! 뭐라고? 앉아. Siapa dari sobat yang sudah menonton drama Taxi Driver Season 1? Bagi yang belum, kalian bisa menyaksikan rangkuman kasusnya di video kami sebelumnya, link di kolom deskripsi. Kali ini, Taxi Driver Season 2 hadir kembali dengan mengangkat 7 kasus nyata dan tak kalah menarik dengan Season 1, apa saja kasusnya? 1. Kasus ruang online pornografi. Pada episode pertama drama Korea Taxi Driver Season 2, mengangkat sebuah kasus cyber sex trafficking melalui aplikasi Telegram yang terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Melibatkan 103 perempuan dengan 26 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur sebagai korbannya. NTH Room merupakan sebuah nama grup Telegram yang digunakan untuk mendistribusikan jual-beli video berisikan eksploitasi seksual terhadap korban kepada para anggota grup tersebut. Kasus ini mulai terungkap ketika di tahun 2019, media Korea Selatan yakni Seoul Shinmun dan Sisa Journal, melakukan investigasi penyamaran untuk mengungkap kejahatan tentang grup Telegram yang memperjualbelikan konten pornografi anak. Setelah dilakukan investigasi selama beberapa bulan, akhirnya kepolisian Korea Selatan menetapkan Choi Jo-bin, Nam Kyung-up dan Moon Hyung-wook sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman hingga 40 tahun penjara. Dalam drama Taxi Driver, 3 pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah Jo Jo-hyuk, Choi Jin-woo dan Kim Yong-min, sedangkan sosok Kim Do-ki menyamar sebagai tahanan untuk menangkap kembali para pelaku NTH Room. 2. Kasus judi online ilegal dan perdagangan manusia. Selanjutnya, dalam Taxi Driver Season 2, mengangkat kasus perjudian online ilegal dan perdagangan manusia di Vietnam. Seorang pemuda bernama Lee Dong Jae berniat membantu sang ayah membayar hutang sewa tempat usaha resto ayam goreng. Ia mengira akan bekerja di perusahaan besar di Vietnam, hingga berbohong pada sang ayah jika ia mendapatkan tugas pertukaran pelajar, namun ternyata ia dijual, disiksa dan dipaksa membuat website situs judi online ilegal. Kim Do-ki pun menyamar sebagai karyawan baru yang akan bekerja di sana untuk mencari keberadaan Lee Dong Jae. Kasus ini benar-benar terjadi di dunia nyata, yaitu kasus perjudian online ilegal di Vietnam. Pada tanggal 28 Juni tahun 2021, Badan Kepolisian Metropolitan Busan menangkap sebanyak 38 orang termasuk operator situs. Mereka sudah beroperasi sejak Maret tahun 2016 bersama 3.300 anggota yang tersebar di beberapa negara seperti Vietnam, China dan negara asing lainnya, dengan keuntungan hingga 800 miliar won. Pelaku utama merupakan Tuan A, berusia 48 tahun, yang kabur ke luar negeri, namun kemudian dikejar dengan red notice yang dikeluarkan Interpol. Lalu, pada tanggal 15 April tahun 2021, pelaku dipulangkan secara paksa dari Vietnam ke Korea. Sedangkan kasus perdagangan manusia merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kasus yang diangkat di drama Korea yang satu ini berawal dari sebuah perusahaan yang mencari target mereka dengan mengunggah iklan pekerjaan. Mereka merekrut pekerja berskala besar untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar. Mereka memikat para anak muda yang ingin bekerja dengan penawaran yang menggiurkan, bahkan mereka memberikan tur gratis di Myanmar, lalu mereka menyita ponsel korban beserta paspornya. Jika tidak menuruti perintah, maka mereka akan disiksa. Kejadian ini membuat pemerintah Asia, termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan memberikan peringatan keras kepada warganya untuk berhati-hati terhadap penipuan ini. Di bulan September tahun 2022, seorang pemuda asal Laos ditawari pekerjaan oleh seorang wanita di Facebook. Remaja 16 tahun, bersama rekannya malah disekap di sebuah bangunan sederhana di perbatasan Burma dan Thailand, sekitar 200 mil selatan segitiga emas atau 400 mil dari rumahnya. Di sana ia diisolasi dari dunia luar dan disiksa. Mereka dituntut bekerja sebagai penipu dunia maya.
Kasus terbaru yaitu pembebasan 20 WNI dari Myanmar dengan modus akan dipekerjakan dengan gaji besar di Thailand, bukannya diberangkatkan ke Thailand, mereka malah mengalami berbagai penyiksaan dan dituntut bekerja di Myanmar sebagai operator situs judi online ilegal. 3 kasus penipuan bertarget lansia. Lokasi kasus berikutnya juga tak kalah unik, bukan berasal dari kota besar seperti biasanya. Kasus ini terjadi di desa kecil dengan korban seorang nenek yang hidup sendiri dan tak ingin menyusahkan anaknya dengan masalah yang dihadapinya. Sang nenek bernama Lee Im Sun, menjadi korban penipuan yang dilakukan sekelompok pria tak bertanggung jawab yang dipimpin oleh Yo Sang-gi. Mereka berpura-pura bersikap baik untuk mengambil simpati para lansia lalu membuat mereka membeli alat kesehatan yang ternyata rusak dan akhirnya terjerat dalam hutang besar. Kasus penipuan lansia di dunia nyata terjadi di daerah Chungcheongnam-do yang melibatkan mantan pegulat Korea, Lee Jun-hee. Lee Jun-hee bekerja sama dengan perusahaan produsen makanan sehat melakukan penipuan dengan mengklaim kepada 5.000 lansia di sebuah pedesaan bahwa makanan tersebut adalah obat mujarab. Dari usaha penipuan tersebut, Lee Jun-hee dapat menghasilkan keuntungan ilegal sebesar 23 juta won untuk dirinya setiap bulan dan 1,9 miliar won untuk perusahaan yang bekerja sama dengannya. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap 70 anggota kelompok penipuan termasuk Lee Jun-hee, pada Mei tahun 2002 lalu. 4 kasus eksploitasi anak. Berbeda dengan klien tim taksi pelangi lainnya, di kasus kali ini, mereka membantu seorang anak kecil bernama Soyeon, yang kabur dari sebuah panti asuhan palsu. Kasus ini berkaitan dengan seorang konsultan properti bernama Kang Pil-seung. Ia ternyata mengeksploitasi anak-anak dengan membuat mereka diadopsi oleh banyak pasangan suami istri sehingga mendapatkan keringanan biaya untuk membeli apartemen. Anak-anak ini diperlakukan dengan sangat buruk dan tidak manusiawi. Ternyata kasus ini pernah terjadi di bulan Maret tahun 2008, kepolisian Korea Selatan berhasil menangkap sebuah kelompok beranggotakan 15 orang yang memalsukan dokumen adopsi anak untuk melakukan penipuan real estate. Kelompok tersebut sukses menghasilkan sekitar 480 juta won, atau sekitar 479.520 dolar, dengan menyalahgunakan undang-undang perumahan yang memberikan preferensi kepada pembeli rumah pribadi dengan anak angkat atau anak-anak. Dengan menggunakan dokumen adopsi palsu, kelompok tersebut memperoleh hak untuk membeli 21 apartemen di Seoul dan kota-kota terdekat. 5 kasus ajaran sesat. Kasus selanjutnya mengangkat topik yang sempat hangat beberapa waktu lalu, yakni mengenai sekte sesat yang meresahkan di Korea. Kali ini klien tim taksi pelangi adalah seorang gadis bernama Lee Jin-hee, yang meminta tolong agar kakaknya, Lee Jin-sun, bisa keluar dengan selamat dari sekte Bukit Baek. Bukit Baek yang dipimpin oleh Oh Ju-man, dipercaya mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Pengikut Oh Ju-man percaya bahwa datangnya penyakit adalah perbuatan iblis. Kasus serupa datang dari Manmin Central Church dan pimpinannya, Lee Jae-rok, yang dikenal lewat kemampuannya yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Para pengikutnya juga percaya tidak akan pernah sakit dan bisa sembuh asal percaya. Hal itu yang membuat para pengikut Manmin menolak perawatan dari dokter sehingga banyak yang meninggal dunia akibat TBC atau kanker. Lee Jae-rok juga menekankan pada pengikutnya bahwa tidak memiliki hasrat seksual. Namun pada tahun 2018, ia diduga melecehkan 9 perempuan tapi mengklaim tak bersalah. Sama seperti yang dikisahkan dalam sosok Oh Ju-man, Lee Jae-rok diduga meminta hadiah dan persembahan yang berlebihan dari para pengikutnya. Tak kalah terkenal dan menyita perhatian, Jong Myung-sok, pemimpin Yesus Morningstar, diketahui mengumpulkan ribuan pengikut dengan ramalan dan kekuatan penyembuhannya. Namun, wanita yang sebelumnya dekat dengan Jong Myung-sok mengungkapkan kebenaran yang lebih kelam. Jong melarikan diri ke luar negeri setelah banyak laporan tentang pelanggaran yang dilakukannya, yaitu pelecehan terhadap sejumlah jemaat wanita pengikutnya. Pada tahun 2009, Jong sempat dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, kasusnya pun ternyata hingga kini masih bergulir. 6 kasus malpraktek. Kali ini kasus tim taksi pelangi berkaitan dengan malpraktik medis yang membuat seorang remaja bernama Han Suryo, menjadi koma setelah menjalani operasi ortopedi. Bukan main-main, pelaku kasus ini adalah dokter sekaligus direktur rumah sakit, An Yung-suk, yang punya image baik. Namun nyatanya,
Ia adalah seorang alkoholik yang memaksa seorang penjual dari perusahaan alat kesehatan untuk menggantikannya di ruang operasi. Kasus serupa terjadi di bulan September tahun 2016. Seorang pelajar berusia 24 tahun di Korea Selatan bernama Kwon Dae-hee meninggal setelah menjalani operasi perubahan rahang di tangan seorang ahli bedah hantu, atau ghost doctor. Kala itu, Kwon Dae-hee tengah menjalani operasi yang akan membuat rahangnya tampak lebih ramping. Operasi biasanya memakan waktu paling lama 2 jam. Rekaman CCTV dari operasi Kwon menunjukkan bahwa satu ahli bedah plastik memulai operasi, dan yang lainnya, seorang dokter umum yang tidak memiliki lisensi operasi plastik, mengambil alih operasi sekitar 1 jam. Operasi pun memakan waktu lebih dari 3 jam, namun Kwon mengeluarkan banyak darah setelah selesai operasi. Kwon kemudian meninggal dunia di rumah sakit setelah dirawat selama 7 minggu. Keluarga Kwon mengajukan gugatan perdata terhadap klinik tempat operasi Kwon dilakukan dan memenangkan ganti rugi sebesar $381.000 pada Mei tahun 2019. Para dokter dan perawat yang terlibat dalam kasus tersebut, kini menghadapi serangkaian tuntutan, termasuk 3 dokter yang menghadapi tuntutan pidana. 7 kasus klub malam ternama. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus kali ini diceritakan sebanyak 4 episode karena kompleksitas masalah yang harus dibahas. Tim Kim Do-ki menemukan bahwa di sebuah klub malam terkenal bernama Black Sun, terjadi banyak kejahatan tak terduga, mulai dari praktik jual beli obat-obatan terlarang hingga pelecehan seksual. Parahnya lagi, klub malam tersebut terletak di tengah kota dan bahkan oknum kepolisian terlibat di dalamnya. Dalam salah satu adegan, Kim Do-ki yang tengah menyamar sebagai tamu di klub tersebut, bertemu dengan pemimpin boyband populer yaitu Victor. Victor adalah nama yang cukup membuat penonton berpikir tentang sosok Seungri, mantan personel Big Bang yang punya nama panggung Victory. Ia pun terjerat kasus serupa yaitu kasus klub Burning Sun. Kasus Burning Sun merupakan skandal di industri hiburan Korea Selatan yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2019 yang terhubung dengan prostitusi hingga penggelapan pajak. Nama Burning Sun sendiri diambil dari nama sebuah klub malam yang ada di Gangnam, Seoul, Korea Selatan dan menjadi lokasi terjadinya skandal tersebut. Seungri awalnya dituntut menjalani hukuman selama 3 tahun lamanya oleh pengadilan militer. Kemudian ia mengajukan banding melalui Mahkamah Agung dan akhirnya masa hukumannya dikurangi menjadi 18 bulan. Seungri dihukum atas 9 dakwaan termasuk mengatur perdagangan seks untuk investor asing pada tahun 2015 dan penyelewengan dana dari Burning Sun. Pengadilan kemudian memutuskan dia bersalah atas 8 akun perjudian ilegal yang memakan dana sekitar 2,2 miliar won atau 26 miliar rupiah antara tahun 2013 dan 2017. Selain Seungri, selebritas lainnya yang terlibat dalam kasus ini ialah Choi Jong-hoon yaitu mantan personil band FT Island dan mantan penyanyi Jun Jong-young. Choi Jong-hoon telah dibebaskan pada tahun 2021 setelah menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan di penjara. Sementara Jung Jong-young baru bisa dibebaskan pada Oktober tahun 2025. Tak hanya Seungri, Choi Jong-hoon dan Jung Jong-young yang terlibat, kasus ini juga turut menjerat Yang Hyun-suk, mantan CEO YG Entertainment, Yong Jun-hyung, mantan personil boyband Highlight, Lee Jong-hyun, mantan personil band CN Blue, serta beberapa pejabat kepolisian setempat. Di samping itu, ada kabar bahagia bagi para penggemar drama Taxi Driver. Kini, drama tersebut dikonfirmasi akan ada season ketiga. Hal ini telah disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan pihak produksi. Kira-kira, kasus apa yang akan diungkap oleh tim Taksi Pelangi? Nah, jika layanan Taksi Pelangi ada di dunia nyata, apa pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.